Teman-teman, kali ini kami ingin mewawancarai. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Ibu Atiko Fitria, Magister Humaniora. Assalamualaikum Ibu Atiko. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Boleh Ibu ceritakan sedikit latar belakang Ibu masa kecil, baik itu lingkungan, keluarga, dan pendidikan awal Ibu sebelum berkarir? Iya, oke, baik. Terima kasih. Ini kayak panjang banget dari kecil sampai lain itu kayak satu CV nggak selesai ya. Jadi saya akan mungkin sedikit ini ya, flashback kepada masa kecil saya. Saya lahir di Jember tanggal 13 Maret tahun 1994. Ya, saya lahir dari kedua orang tua saya pasti ya. Mungkin. Tadi kan disebutkan keluarga ibu bagaimana keluarga saya tuh cukup yang konvensional ya. Jadi keluarga saya tuh yang konvensional dan juga hidup di lingkungan pesantren. Itulah kenapa saya dari kecil juga ada mondok waktu itu. Dari MI terus saya mondok, lalu saya kuliah. Banyak hal lucu yang terjadi di hidup saya mungkin unpredictable ya, nggak saya rencanakan sebelumnya dan memangnya tidak ada di pikiran saya untuk menjadi seperti apa yang saat ini terjadi dalam kepada diri saya gitu. Dosen salah satu ya. Saya adalah dosen salah satu dan tinggal di Jakarta juga ya, nggak ada bayangan hidup di Jakarta gitu ya, menjadi dosen di Jakarta itu nggak ada bayangan, bahkan untuk kuliah sampai S2 pun itu mungkin saya nggak ada bayangan. Jadi boleh dikatakan saya itu adalah perempuan pertama di keluarga saya yang menjadi dosen. Kalau laki-laki banyaknya. Lalu saya tuh perempuan pertama di keluarga saya yang S2. Kalau satu banyak. Dan mungkin satu-satunya di keluarga saya, keluarga kecil tapi ya, yang di Jember. Kalau yang Madura cukup banyak ya, yang jadi dosen dan sekolah S1 dan S2. Tapi yang cewek cuma saya, dan saya satu-satunya PNS ya, yang menjadi abdi negara lah istilahnya. Abdi negara nggak sih PNS nya? Iya benar ya. Iya. Jadi saya satu-satunya nih keluarga saya yang menjadi ASN gitu. Kalau misalnya boleh tahu, jadi pas di S1 itu Ibu kuliah di sebenarnya kejauhan ya kalau dekat kalau kita mengambil masa dari S1 ya, karena saya satu pun bukan rencana saya gitu dan bukan rencana orang tua saya gitu. Jadi ketika saya SMP lalu SMA, saya di pesantren ya di Nurul Jadid Batuan Probolinggo. Nah di sana itu untuk kuliah di luar pondok tuh kayak hal yang bagi saya tuh kayak bisa nggak ya gitu. Jadi saya sendiri tuh minder ya sebenarnya pesantren dulu ya, maksudnya bisa nggak satu bersaing dengan teman-teman di luar pesantren. Meskipun pada saat itu kelas yang saya tinggali atau yang saya ambil itu adalah kelas unggulan IPA pula. Dan saya cukup bagus nilai saya di biologi, beberapa kali saya ikut lomba di biologi, olimpiade biologi gitu. Karena saya di kelas unggulan akhirnya saya wajib bilingual ya, jadi saya udah terbiasa berbicara dengan bahasa Inggris gitu, udah terbiasa. Akhirnya ya sudah, tapi karena saya punya mindset itu kecil rendah diri ya, bisa nggak sih aku tuh setara dengan teman-teman di luar pesantren gitu. Karena emang dari kecil kan hidup aku tuh kayak dikatak dalam tempurung gitu. Iya benar. Akhirnya cuman minat baca saya kepada sastra itu udah dari dulu sudah ada. Saya sering nulis ya, saya tuh otak saya mungkin lebih ke kiri ya. Jadi lebih ke visual gitu nggak sih ya? Kalau kanan kan berhitung-hitungan gitu. Atau nggak, saya kebalik deh, enggak ya? Sama ya? Benar ya. Yang kanan tuh akademik, yang kiri tuh lebih ke kayak visual dan lain sebagainya. Jadi saya senang berdrama atau menyanyi ya. Kebetulan saya kok gatel itu? Nggak, kebetulan saya itu nggak usah dikat tanya. Kebetulan saya itu dulu itu juga anak MTQ. Iya, jadi MTQ istilahnya, jadi sering ikut lomba tilawah, tampil. Dari kecil udah, dari TK saya tuh udah karena tadi keluarga saya tuh adalah keluarga ini ya, yayasan ya, pesantren ya.
Jadi apa namanya kebetulan yayasan saya tuh lengkap, ada Javen, ada banyak kesenian di situ. Jadi kalau misal bulan Ramadan, bulan Maulid Nabi apa tuh ada acara, dan kami sering diundang ke berbagai kampung atau berbagai tempat, berbagai desa untuk mengisi acara, entah dari pembacaan Qur'annya, entah nyanyi, entah apa gitu. Dan saya termasuk bagian yang artis saya, yang show gitu pada waktu itu gitu. Nah kan sekarang temanya adalah tokoh inspiratif, berarti cocok nih sama yang dijelasin sama Ibu Atiko, yaitu ibu itu kalau di pesantren dia suka mengikuti acara-acara, aktif di acara-acara. Nah kan waktu itu ibu pernah bilang di kelas bahwasannya di pesantren itu kan jarang ketemu laki-laki kan, jadi perempuan aja. Itu tuh ibu salah satu orang yang digemari, kayak di banyak orang yang menyukai ibu dalam hal berpikir kan. Itu waktu itu ibu bilang loh, aku inget. Dia memang agak ngerti sama di Pondok. Ya kan apa ya, di Pondok itu kan tidak ada sosok untuk dikagumi ya, karena ada televisi, tidak ada HP, dulu nggak ada HP kayak sekarang. Cuman nggak ada hiburan, jadi artinya ketika ada event-event, istilah tuh event-event hari besar Islam ya, saya kan selalu tampil entah itu sholawatan dan ngaji gitu kan, karena emang suara saya juga cukup bisa lah ya, lumayan gitu ya. Terus secara visual saya juga nggak jelek-jelek banget lah, bisa lah dibuat tampil. Jadi ya gara-gara itu ya jadi cukup dikenal orang. Terus ya orang kan karena saya cukup dikenal, ada kan orang kan ingin banyak yang mendekat dan lain sebagainya. Enggak sih, ya kan gitu. Itulah jam-jam sana. Berarti ibu dikenal dari ini berbagai apa tuh namanya, berbagai sifat, bisa dari kecerdasan, bisa dari otomotifnya, bisa dari banyak yang bisa diambil dari ibu. Nah ibu tuh paling senangnya hal apa dari kesemua itu? Ibu tuh senang apa? Hobi gado-gado. Bukan makan. Saya tuh gado nggak, saya tuh gado-gado campur aduk dalam diri saya itu, karena semua hal saya coba gitu. Semua hal saya tuh coba, karena saya tuh suka mencoba. Di MTQ aja misal ya, di MTQ aja. Awal-awal dari kecil saya tuh tartil, mungkin ya tartil, lama-lama ke tilawah. Lama-lama saya tuh bosan dengan ini gitu. Akhirnya saya coba ikut ini ya, apa saya? LKTI-nya ya, jadi kayak Musabakoh Makalah Quran, MMQ namanya, Musabakoh Makalah Quran. Jadi saya bikin karya tulis ilmiah berbasis Al-Quran, dan saya tuh menang ternyata. Padahal sebenarnya saya tuh sebelumnya saya tuh bukan dididik atau dipersiapkan untuk mengikuti lomba itu istilahnya. Ternyata saya memecahkan rekor di kabupaten saya di tingkat provinsi. Maksudnya di selama ini tidak pernah tuh Kabupaten Jember itu masuk 3 besar. Dan ketika saya ikut langsung juara 1. Masya Allah, kerennya. Kalau jadi juara begini, nggak sih, sombong banget ya. Itu termasuk yang ibu sukain atau emang mencoba Enggak sih. apapun? Banyak hal yang di hidup saya tuh kayak nggak terlewatkan ya, kayak jalan aja gitu. Nah itu tuh yang ngebuat ibu semakin pengen mencoba yang baru itu apa sih? Apa yang memicu ibu tuh sehingga ibu tuh ngerasa terus-terusan pengen belajar ini belajar itu, nggak bosan-bosannya gitu. Kalau aku pribadi, aku jujur agak bosan gitu, nggak kurang berbirahi gitu. Hidup tuh rasanya kayak Passionnya nggak ambis gitu ya. Dibilang ambis aja nggak ambis yang gimana. Saya tuh santai gitu anaknya. Iya, saya dibilang ambis juga saya nggak ambis. Saya nggak harus yang juara 1 atau IPK saya harus 4,0. Saya cenderung ketika saya SMA, saya tuh tidur di kelas gitu. Jangan ditiru. Tapi ya mungkin saya dapat, kalau saya pesan itu berkahnya ya. Saya dapat berkahnya itu ya mungkin ya. Jadi jalan saya tuh dimudahkan sama Allah hingga di titik ini gitu. Mungkin ya ada orang tua saya mungkin terkabul atau saya nggak tahu dari sisi mana. Doa-doa orang lain yang bisa memudahkan jalan saya. Intinya kan ini tuh bukan tentang saya ya. Jadi kehidupan tuh bukan tentang kita, tapi tentang kita dicampur dan digabungkan oleh energi-energi positif dari orang lain. Jadi gitu. Jadi saya rasa kayak begitu. Termasuk apa? Oke kan lanjut aja.
Jadi kan ibu tadi menyebutkan ibu pernah ikut lomba dan menang juga kan juara satu. Nah, sedangkan saya pribadi kan anak pondok sendiri kan bu. Tapi saya tuh gak bisa tuh kayak ibu. Nah, pertanyaan saya tuh, ibu bagaimana bisa kayak merangkai kata-kata, terus apalah yang ibu bisa lombakan itu? Sedangkan di pondok kan minim dengan Bacaan. aktivitas ya, Saya suka baca. Saya suka baca, di pondok tuh ya baca. Sebenarnya ada buku ya dibaca. Saya suka baca koran. Bahkan di gang kompleks pondok saya tuh, saya adalah orang yang bertugas mengambil koran. Setiap minggu kan, tiap minggu ngambil koran ya. Iya. Saya adalah orang yang bertugas untuk mengambil koran karena saya baca. Selain saya mungkin gak ada yang baca tuh koran. Dulu nggak begitu dulu. Iya sih. Jadi saya suka baca, kayak baca tuh kayak exit door gitu loh bagi saya. Kayak capek dengan kan pondok tuh kan padat ya kegiatannya ya, capek. Ya saya baca aja, baca berita di luar apa, karena nggak ada distraksi kayak sekarang. Sekarang kan tuh terlalu banyak distraksi, kalau sekarang ada TikTok, Instagram, Iya, sehingga kalian tuh tidak bisa mengupgrade pengetahuan kalian dari hal-hal yang kayak begitu, yang bikin otak kalian mikir gitu. Jadi sekarang tuh semua serba instan. Kita mungkin bisa upgrade pengetahuan kita dari TikTok, Instagram, memanfaatkan media sosial ya. Tapi itu tidak membuat otak kalian berpikir. Bekerja ya. Nggak bekerja lebih sulit dibandingkan apa ya? Ya dibandingkan biasanya gitu, dengan membaca. Prosesnya berbeda, sangat berbeda. Jadi mungkin alhamdulillahnya dulu di situ gitu. Itu tuh zaman-zaman SMA kayak gitu, zaman-zaman mondok. Jadi dunia saya berkutat di situ-situ aja. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Cuman ya saya ikut lomba dan cukup banyak pengalaman di bidang itu. Saya sampai keliling Jawa, keliling Indonesia. Kalau saya Indonesia ya juga pernah beberapa kan ikut MTQ tingkat provinsi dan sebagainya. Gitu, itu yang non akademik lah. Lalu di bidang akademik bagaimana ya Bu? Ya, jadi itu kan tadi kisah-kisah non akademik ya, gimana saya cukup berprestasi lah ya dan bisa cari duit sendiri setelahnya dulu tuh ya. Iya, dapat ya. Dia kan dapat duit tuh, jadi sebenarnya motivasi saya ikut lomba gitu, duit ya. Saya tahu rasa dapat duit dari lomba. Akhirnya ketika saya ada lomba saya ikut karena pengennya duit gitu loh. Tahu pecah aku udah tahu rasa pegang duit itu udah tahu. Jadi dia termotivasi untuk selalu ikut lomba dan alhamdulillah menang aja gitu. Nah, ini nih di bidang akademik ini yang cukup plot twist kehidupan saya. Jadi ketika tadi saya sudah sampaikan saya nggak pede karena saya anak pesantren ya. Saya merasa saya bisa nggak setara nggak melampaui ya. Saya tuh bisa nggak setara aja sih mikirnya buat aku bisa nggak sih setara dengan teman-teman lain, teman-teman di luar pesantren gitu kan. Sehingga pada masa itu ketika saya sudah kelas 3 SMA, teman-teman saya yang lain itu sudah daftar jalur undangan. Apa jalur undangan dulu ya? Saya nggak tahu, beda ya. Kan ada SNMPTN, apa-apa dan lain-lain gitu kan. Nah, saya tuh nggak berani daftar jalur undangan, saya nggak berani daftar apapun itu. Karena saya rasa ya memang gimana ya? Ya kayak nggak punya modal aja saya gitu loh, kayak nggak pede duluan. Karena saya rasa nggak punya modal waktu itu. Nah, akhirnya orang tua saya yang masih keluarga ya, jadi saya masih punya keluarga. Yang menikah dengan keluarga pondok saya itu, ya. Dan orang tua saya itu minta tolong kepada beliau untuk mendaftarkan saya kuliah lewat TU sekolah saya. Karena nggak pegang apa-apa. Ini daftarin saya ke TU, saya yang milih itu waktu saya milih itu. Pilihan pertama adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pilihan kedua itu adalah apa ya? Kalau nggak salah itu ilmu farmasi kayaknya ya. Farmasi. Ketiga itu adalah sistem informasi. Dan itu orang tua saya tuh asal aja gitu loh. Harus di Universitas Jember karena kan rumah saya di Jember ya. Jadi orang tua tuh berpikir udahlah kamu tuh udah waktunya pulang gitu loh. Udah waktunya pulang ke rumah. Udah waktunya untuk menikah gitu kan ya. Maksudnya, karena kan saya itu udah jodohin aja kerjaannya kan ya. Jadi pikiran saya tuh kayak ya udah habis sebelum yang nikah aja gitu kan. Orang tua saya tuh berpikir ya udah pulang ke Jember aja. Kuliah di Jember nggak jauh-jauh. Ambil pilihan pertama itu adalah prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan tujuan apa? Kata ibu saya gini, karena itu adalah bahasa Indonesia, di mana kita orang Indonesia masa nggak bisa bahasa Indonesia tadi. Jadi ibu saya tuh berpikir bahasa Indonesia tuh biar mudah gitu loh, biar nggak sulit-sulit. Ibu saya juga takut saya nggak bisa sama, takut saya nggak bisa. Jadi kayak saya
jadi saya memilihkan ini saya sekolah di prodi pendidikan bahasa Indonesia waktu itu. Keterima ternyata saya yang tes secara nasional itu ya, keterima. Jadi saya tuh alhamdulillah keterima ikut tes itu meskipun dia nggak ada persiapan apapun, dan saya langsung sakit ya, kan deg-degan ya, stres duluan. Saya tuh Selasa tes, Minggu saya baru pulang dari pondok. Jadi udah gak ada persiapan apa-apa, tiba-tiba disuruh tes nasional gitu kan. Jadi saya tuh langsung kayak stres, saya sakit, tapi alhamdulillah ya itu tadi mungkin orang tua saya dikabulkan sama Allah, kebaikan orang tua saya dibalas oleh Allah gitu ya. Jadi saya mudah aja masuk kampus UNED ya, tes di jurusan PBSI. Nah di sini saya dan ternyata saya menemukan passion saya di sini gitu, untuk meneliti tentang urusan saya terutama yang di sini ya. Karena saya suka penelitian lapangan dan lain sebagainya. Tadi kan ibu soal bicara tentang kegagalan tentang tes juga. Terus ibu tuh bagaimana caranya bangkit mengatasi kesulitan itu? Apa pastinya lagi stres udah pengennya nangis aja, atau malah justru ambis pengen baca terus? Oh iya, tadi tuh nggak, saya nggak habis. Jadi kan saya tuh Sabtu Minggu dijemput, Selasa saya tes. Ini mau ngapain coba? Ya udah saya ke dokter nggak periksa, disuntik. Karena kan saya ada demam tinggi ya. Jadi kayak ya udahlah. Dan saya tuh tipe orang yang nggak, karena saya nggak habis, jadi saya nggak harus ini nggak harus itu, kayak jalan aja hidup gitu. Jalan aja hidup gitu aja kayak itu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ini nggak perlu dicontoh ya, maksudnya ya kalian terus punya tujuan hidup gitu. Saya tujuan hidup yang jelas dan kalian terus bisa mengusahakan hidup kalian itu. Mungkin saya tidak memotivasi itu dulu mungkin ya, tapi mungkin kan untuk saat ini atau kedepannya atau beberapa hal yang terjadi kemarin saya ada di posisi itu mungkin ya. Saya juga kurang ingat persis titik mana. Kita emang harus punya goals yang jelas sehingga kita bisa meraih itu. Lalu bagaimana ibu itu memaknai tentang kesuksesan ibu? Apa itu kesuksesan ya? Ya sampai hingga saat ini tuh ibu bisa bangkit gitu. Kesuksesan dalam hidup ibu. Oke. Iya, terkait bangkit dan jatuh ya. Pertama saya tidak pernah merasa saya jatuh. Itulah kenapa saya tidak harus bangkit. Dia dari mindset dulu aja. Jadi mulai dari mindset aja. Saya tidak pernah merasa diri saya jatuh dalam urusan hidup ini ya, akademik ya, dan passion kita. Saya tidak pernah merasa diri saya jatuh sehingga saya tidak perlu bangkit, karena saya berjalan di track saya. Saya berjalan sesuai dengan kemampuan saya dan saya yakin saya bisa. Itu sih yang saya jalani ya, yang saya yakini. Tapi menurut saya ketika kalian jatuh, saya mungkin bisa memberikan sedikit pandangan buat teman-teman ya. Ketika kita ada di kondisi tidak baik, sedang terpuruk, ya terima aja. Kak, terima aja kondisi itu, nggak apa-apa, aku di posisi itu. Mungkin sejauh legowo ya, tapi menurut saya legowo itu harus diberi dengan ikhtiar yang cukup ya. Jadi jangan sampai kita tawakal tanpa ada ikhtiar gitu. Jadi kalau misal ini ternyata aku tidak bisa, misalnya kita punya target nih, orang yang punya target ya, karena ada tuh aku harus gini harus gitu gitu kan. Iya, betul. Misal kita nggak bisa mencapai ini, ya udah gitu loh, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya. Atau mungkin patah hati lah ya, kalau saya patah hati tuh pernah banget ya. Atau lagi patah hati ya, kadang ya harus saya menit itu ya udah terima di posisi ini gitu loh. Kita nikmati rasa sakit itu ya, nikmati rasa sedih itu, nikmati apapun itu. Biarlah waktu yang menghapus semua sakit itu. Karena apa terjadi? Entah sakit ini sudah sesakit apa, entah darah ini sudah sebagaimana darahnya yang sudah mengucur dalam diri kita ya, maksudnya ya. Kita tetap jalan gitu. Dan dunia pun tetap berjalan. Jadi jangan merasa paling sedih, jangan merasa paling terpuruk di dunia ini, karena gimana pun kamu dan tetap berjalan gitu. Tapi menurut aku justru karena kita ada tujuan, kalau misal tujuan itu nggak tercapai bikin stres kan. Itu tuh yang sulit gitu. Mendingan nggak usah ada tujuan atau tetap punya tujuan. Harus punya tujuan. Dan yang diperbaiki bukan tetap tujuannya.
tentang bagaimana kamu mengelola stres itu. Kata tadi, kamu sakit ya, aku sakit, sedih, aku terpuruk gitu. Ya nikmati sejenak kesakitan itu, nikmati itu sejenak, tapi jangan lama-lama. Karena semua itu akan sembuh seiring waktu. Kamu pun stres terpuruk, dunia itu tetap berjalan. Dunia di sekeliling kamu tetap berjalan, dan nantinya apa ya, kamu harus berjalan gitu loh. Kamu nggak bisa terus lama-lama menutup diri dari hal-hal yang terjadi di diri kamu, di luar diri kamu. Kita tetap berjalan gitu. Itulah tentang sukses tadi ya. Apa itu sukses menurut saya? Sukses itu adalah ketika kita sudah bisa berjuang semampu kita dan menerima hasilnya sebisa kita. Jadi sukses tuh nggak harus benar-benar apa ya, dapat apa yang kita mau, enggak. Bagi saya nggak gitu. Tapi ketika kamu sudah memperjuangkan itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kamu udah sukses. Berarti intinya tuh kesuksesan itu adalah prosesnya, Bukan hasilnya. jadi lebih baik. Terus kalau itu bukan sesuai dengan apa yang kamu, hasilnya nggak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi prosesnya kan sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan. Nah, terakhir Bu, jika Ibu bisa memberi satu nasihat penting kepada anak muda yang sedang kehilangan arah, apa yang akan Ibu katakan? Hilang arah ya. Iya, kayak misalnya dia udah capek nih, udah semuanya udah berantakan, dia pengen bunuh diri lah, bunuh kayak ini lah, gitu. Pokoknya dia hilang arah Bu, dari segi manapun. Ada, tapi sekarang kayak gitu sih ya teman-teman sekarang ya. Karena ya tadi sosial media kita atau saya nggak tahu ya, saya bukan yang lahin sosial media, tapi memang kita tuh generasi strawberry gitu loh kan. Iya benar. Kelihatannya aja kayak cakep, gitu yang merah, shining gitu ya, ternyata kalian tuh rapuh gitu. Nah, saran saya buat kalian yang sedang hilang arah ya kembali ke titik awal kamu ada. Jangan kamu melangkah tanpa tahu siapa kamu, di titik awal kamu berdiri gitu. Karena kalau kalian hilang arah dan kalian tidak menemukan jalan apapun dan kamu tidak punya tempat untuk kembali, itu perlu dipertanyakan gitu loh. Ya saya tahu tidak semua orang tua itu suportif, tidak semua sahabat itu baik, tidak semua lingkungan itu mendukung kamu. Tapi setidaknya kamu selalu punya jalan pulang ke Tuhan. Jadi satu hal tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu tuh itu entitas ketuhanan itu yang harus kalian jaga gitu. Kalau kalian sudah hilang arah, kembalilah ke sana. Nanti sedikit-sedikit akan terbuka jalan kalian. Gitu loh. Saya lupa ya, Al-Ghazali apa yang bilang ya. Retakan ya, sebuah retakan itu mungkin jadi jalan masuknya sebuah cahaya. Itu jadi susah hati kita retak ya, atau nggak batu retak ya, atau gua yang retak. Retakan gua itu menjadi jalan untuk cahaya masuk ke dalam. Dan mungkin itu yang harus dibilang oleh teman-teman yang tadi bilang hilang arah atau apa ya. Buat retakan itu sehingga cahaya itu masuk dalam diri kita. Jadi jangan pernah untuk merasa hilang. Terima kasih Bu Atika sudah meluangkan waktu bersama kami. Kami sangat terinspirasi dengan apa yang Ibu ceritakan tadi. Oke, Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.